Selamat datang di FYP For Your Pagi. Yes. Hari mau ini nggak ada update? apa sih? Ada yang udah musuhan 4 tahun, katanya sekarang udah baikan lagi. Siapa? Musuhan 4 tahun, sekarang udah Iya. balikan lagi. Padahal mereka pernah satu film, filmnya dibikinin nama lu juga. Hah? Martabak apa? Oh, dimsum martabak. Dimsum martabak, siapa pemainnya? Ayu Ting Ting Boy William. Cakep. Yang penting sekarang sudah tidak saling diam. Ya tapi bener, itu beneran musuhan. Hah? 4 tahun musuhan. Gua nggak tahu. Waktu pas musuhan jadi konflik, pas baikan jadi konten. Bagus. Kalau lu? Kalau gue mah baik-baik aja, sama Iya, Boy iya. baik, sama Ayu Ting Ting baik, Bagus, sama bagus. semua baik. Mereka tuh musuhannya gara-gara apa sih sebetulnya? Gue juga nggak tahu, udah musuhan jangan lama-lama. Kalau kata Mama Ami sama kata Mama Dede, nggak boleh musuhan lebih dari 3 hari. Oh iya bener. Ya kan? Yaudah kita lihat dulu nih, ini udah. trending banget nih. Ayu Ting Ting dan Boy William baikan, udah musuhan 4 tahun. Kayak gitu. Benar kata Boy William. Semua orang kalau punya masalah itu bisa diselesaikan. Tapi udah selesai. Apanya? Semua permasalahan hidup lo. Kalau aku mah intinya setiap manusia itu semuanya itu harus mengikhlaskan masa lalu apapun yang terjadi di belakang supaya pembelajaran buat kedepannya kita. Kalau kita ada suatu hal yang mengganjal di masa lalu, gimana kita mau melangkah baik di masa depannya kalau ada yang mengganjal? Asal udah selesai semua masa lalunya. Hidup ya. ini ada 2, cuman 2, Satu. memaafkan dan dimaafkan. Udah nggak ada. Lu pilih lagi. yang mana? Kalau gue mah dua-duanya. Kadang aku juga manusia yang tidak sempurna, kadang aku juga banyak salah. Ya aku mohon maaf kalau aku banyak salahnya. Dia mulai kayak Vicky Prasetyo deh ngomong. Gue kalau ngomong bener, lu bilangnya kayak Vicky Prasetyo. Yaudahlah, cari berita yang lain dah. Oke, ini berita update juga nih. Ya, Ini memang berita yang tadi itu disukai sama ibu-ibu, tapi yang ini juga benar-benar jadi perhatian ibu-ibu, bapak-bapak dan para orang tua. Mana? Beberapa anak terkena kasus gagal ginjal. astagfirullah. Aduh, ini mendebarkan sekali. Bener, ya. ini bener banget karena kemarin aku juga jadi khawatir sama Rayanza. Kemarin sempat minum juga. Ada yang obat-obat Penurun sirup, panas atau sirup. apa gitu. Iya, makanya gue sebel banget itu bawa yang obat parah-parah itu kan. Iya, iya. Gue ada obat buat lu. Apa? Paracetamol, gue kesel sama lu. Tapi ini gue serius ya. Ini buat hati-hati ya, buat ibu-ibu, buat semuanya dilihat dulu karena ini ada terjadi kalau nggak salah di mana itu sirupnya terkontaminasi bahan Dari dasarnya. 241 kasus sudah ada 130-an sampai meninggal dunia. Sempat kemarin Rayansa juga sakit, minum obat sirup waktu Makanya beberapa kok bulan yang memang lalu. dikasih minum yang banyak itu juga turun kok. Makanya sebetulnya. kemarin Gigi sempat panik juga. Udah, kita lihat tayangan berikut ini. Yuk. Oke. Nah ini harus segera kita tanyakan kepada ahlinya atau pakarnya, kita tanya kepada dokter aja gimana. Yuk kita panggilkan ini dia, Dokter Niko Latif. Hai dok, apa kabar? Apa kabar dok? Sehat dok? Oke. Silakan dok. Nah, Silakan dok. gua nggak percaya nih. Kenapa tuh? Gua nggak percaya dokternya lebih, ini gua nggak percaya dia dokter lebih ganteng dari kita berdua, gimana dok? Iya. Enggak. Gue yakin kok dia dokter, karena aku susternya. Kalau lu mah kalau jadi dokter, lu cinlok mendingan. Kok Tapi lu jadi dokter hewan, lu cinlok. Sama hewan tua. Nah, sama susternya lah. Oke, sama hewan tua. Oke. Dok, gimana dok? Sehat dok? Alhamdulillah. Dok ini lagi rame banget dok, saya juga kan punya anak masih kecil, Irfan Hakim juga punya anak Iya. masih kecil. Semuanya khawatir gara-gara obat sirup itu loh yang katanya sekarang lagi banyak memakan korban jiwa karena ada apa gitu ya. Itu katanya menyebabkan gagal ginjal. Apakah betul penyebabnya adalah Sampai ada yang dari- meninggal lagi dok. Silakan dok. Jadi sebenarnya memang kalau obat sirup itu kan baru-baru juga banyak juga pertanyaan dari masyarakat awam bilang kenapa baru sekarang dibilang gitu. Sedangkan kita udah anak-anak udah banyak mengkonsumsi obat sirup. Jadi pertama kali kita ngomongin sejarahnya dulu nih. Oke. Pertama kali itu ditemukan di Gambia, yang ditemukan ada beberapa anak yang mengalami gagal ginjal akut misterius, dan setelah diteliti kemungkinan besar itu karena mengkonsumsi obat sirup yang mengandung etilen glikol tadi. Itu baru-baru ini juga. Baru-baru juga. Oke. Nah, akhirnya Indonesia, pemerintah tuh langsung ambil keputusan secara cepat. Oke. Bukan berarti tidak boleh mengkonsumsi obat sirup lagi, tapi kita harus aware. Karena udah ada kejadian itu, ditarik dulu, di keep dulu obat sirupnya untuk diteliti lebih lanjut lagi kira-kira apakah obat sirup yang selama ini diproduksi di Indonesia itu terdapat tercemar etilen glikol atau tidak. Oke, tapi di Gitu. Indonesia juga terjadi kasus yang sama kah? Nah, di Indonesia juga ada kemarin terdapat 200-an anak yang mengalami gagal ginjal akut misterius tersebut. Betul. Tapi itu belum tentu penyebabnya dari obat.
Sehingga pemerintah membuat penelitian, diambil sampel yang anak-anak yang mengalami gagal ginjal tersebut, diambil sampel obat-obat sirup yang sudah diminum dan diteliti nih. Ialah terdapat katanya tadi 102 obat yang diduga tercemar etilen glikol. Tapi info tadi malam, lebih tepatnya tadi malam barusan banget diumumkan dari BPOM, ternyata dari 102 obat itu 30-nya aman, sisanya masih dalam tahap penelitian. Jadi buat bunda-bunda dan ayah di rumah tuh memang jangan terlalu panik, jangan terlalu termakan iklan judul, karena kan itu masih ditulis diduga. Diduga tuh belum pasti. Tapi daripada terjadi, Tetap hindari, kan? benar. Makanya Indonesia, terutama pemerintah Indonesia itu udah ambil keputusan yang tepat menurut saya. Jadi memang obat sirup di-keep dulu. Dan saya juga kerja di rumah sakit juga saat ini belum boleh dulu untuk obat sirup sampai ada keputusan. Jadi gimana kalau ada anak sakit, baiknya kasih obatnya apa dong? Nah, kita lihat dulu nih, evaluasi dulu. Anaknya sakit mungkin kita ambil contoh demam ya. Iya, panas tinggi. Betul. Demam itu sendiri untuk diberikan obat harus ada indikasinya, Kak. Di mana dia minimal harus 38,5 baru bisa diberikan obat. Jangan dikit-dikit obat, dikit-dikit Jangan obat. dikit-dikit obat. Bahkan yang ini kita bisa iniin juga ya, kasih informasi buat teman-teman di rumah. Kalau seandainya anak demam, lebih baik diukur suhunya. Jangan cuman skin to skin. Ini hangat nih badan anaknya, kasih dia obat demam. Padahal itu belum tentu. Bisa jadi itu perubahan cuaca saat di ruangan itu gitu kan. Jadi belum tentu itu terjadi demam. Bukan berarti selalu gara-gara demam dan sakit. Betul. Ya? Oke. Biasanya kalau saya dikasih minum yang banyak itu apakah salah satu langkah yang tepat? Nah, betul. Itu salah satu langkah tepat. Jadi buat teman-teman di rumah, selain memberikan obat-obatan, ternyata ada cara lain yang lebih bisa kita lakukan untuk penanganan pertama. Contohnya tadi minum air putih yang cukup, jangan sampai kurang, serta juga harus bisa juga kita berikan kompres hangat. Gitu, kompres hangat. Oke dok, Kita terhubung nih. Oh iya. Kita mau Ini ada salah satu orang tua yang anaknya meninggal dunia karena dinyatakan gagal ginjal juga. Meninggal di usia 1 tahun 2 bulan. Kita akan terhubung dengan orang tua dari Muhammad Ali Subadar Hidayatullah. Almarhum. Ya betul. Dan ini ada Muhammad Sufyan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sufyan. Ya, sudah bisa mendengar suara kami Pak Sufyan? Ya, kita masih berusaha. Pak Sufyan, Assalamualaikum. Suara kami terdengar Pak Sufyan? Pak Sufyan, Assalamualaikum. Bisa dengar. Oke, kita perbaiki dulu koneksinya ya. Sampai kita ngobrol dengan dokter boleh? Dok, oke, kalau jika itu belum ada kepastian penyebabnya adalah dari obat sirup. Tapi mengenai gagal ginjal pada anak tersebut, ciri-cirinya seperti apa? Oke, kita bahas definisinya dulu ya. Gagal ginjal akut misterius itu merupakan suatu gangguan fungsi ginjal yang dialami secara tiba-tiba atau bukan tiba-tiba sih, secara cepat gitu kan. Biasanya durasinya dari harian bahkan bisa sampai mingguan. Jadi bisa dikatakan cepat. Nah, kita tahu fungsi dari ginjal itu sendiri kan adalah untuk menyaring toksik atau racun yang dikeluarkan melalui urin. Tapi apabila fungsi ginjal itu terganggu, maka urin biasanya tidak dapat keluar, bahkan keluar itu hanya sedikit. Sehingga nanti urin atau urea itu akan menumpuk di dalam tubuh kita dan dia akan merusak organ-organ. Jadi racun. Merusak organ, dan gejala yang akan timbul biasanya dia perlahan dimulai dari demam, batuk, pilek, diare, yang lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya keluhan pada BAK atau air seninya, bahkan bisa terjadi bengkak gitu. Aduh, jadi itu salah satu ciri secara fisik. Dan itu bisa terjadi di usia dini ya ternyata? Bisa terjadi di usia dini, bahkan juga orang dewasa juga bisa. Ya kalau orang dewasa pasti. Usia dini juga kan? Iya betul, bisa. Makanya sekarang yang lagi heboh kan di anak-anak kan.